Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini, seperti biasa gue bakal bahas anime Mushoku Tensei. Lebih tepatnya dalam video kali ini gue tuh bakal bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 26. Ya, volume 26 ini adalah volume terakhir dari series Mushoku Tensei. Jadi kemungkinan video ini adalah video part terakhir dari pembahasan Mushoku Tensei. Dan seperti biasa gua tuh bakal bahas full volume 26. Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gue, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau kasih tahu ke kalian kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari sedikit masa lalu milik Grandor. Ya, jadi Grandor dulunya tuh menganggap kalau dirinya kuat, menganggap yang lain lemah, dan menganggap dirinya seperti pahlawan. Tapi suatu ketika dia tuh dikalahin dengan mudah sama Sword Saint. Nah, sejak kekalahan itu, Grandor langsung introspeksi dan dia melupakan keinginannya untuk menjadi pahlawan. Nah, singkatnya Grandor pun akhirnya mulai meninggalkan pedang miliknya, dan dia mulai menggunakan tongkat sebagai senjatanya. Grandor juga mulai melatih orang-orang. Grandor tuh merasa kalau dia tuh punya tujuan untuk membantu sosok yang kemungkinan bisa menjadi pahlawan di masa depan. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah berkelana, dia pun akhirnya bertemu sama putri Ariel. Grandor mengagumi gaya kepemimpinannya Ariel. Ketika ikut Ariel, Grandor pun akhirnya mengetahui ada sosok laki-laki yang udah banyak membantu Ariel. Ya, yang dimaksud ini adalah Rudeus. Mengetahui sepak terjang Rudeus, Grandor tuh merasa kalau Rudeus punya potensi menjadi pahlawan. Tapi ketika bertemu Rudeus secara langsung, Grandor tuh agak kecewa dan dia tuh merasa kalau Rudeus bukanlah orang yang punya potensi menjadi pahlawan. Bisa dibilang kesan Grandor kepada Rudeus ini biasa aja. Nah, singkat cerita kembali ke masa yang sekarang. Sekarang Grandor tuh ada di hadapan pamannya, yaitu Badigadi. Ketika di hadapan Badigadi, Grandor tuh ingat tentang kekuatan gila yang dimiliki sama Badigadi. Ya, Grandor tahu kalau Badigadi ini adalah lawan yang sangat sulit dia lawan. Gak lama, Grandor melihat dari kejauhan ada ibunya, yaitu Atove. Selain itu ada juga Dewa Ogre dari kejauhan. Atove dengan kecepatannya sekarang tuh udah sampai di tempat Badigadi, Grandor, dan juga Gis. Nah, seperti biasa di sini Atove tuh tertawa seperti anak-anak. Atove di sini tuh mau membantu Grandor. Tapi di sini Badigadi bilang kalau Grandor udah menantangnya duel 1 lawan 1. Jadi harusnya adiknya tuh nggak perlu ikutan. Grandor di sini tentunya membantah dan dia ngasih tahu kalau dia tuh nggak pernah mau berduel 1 lawan 1. Gak lama di sini terlihat datanglah Rudeus dan yang lainnya. Pertarungan pun dimulai. Badigadi di sini mulai diserang sama Atove, Eris, dan Ruiger. Tapi nggak ada satupun dari serangan mereka yang berhasil melukai Badigadi. Mori juga di sini tuh terlihat menggunakan sihir untuk menyerang dan menghujani Badigadi dengan banyak serangan. Tapi lagi-lagi itu pun masih belum bisa menembus pertahanannya Badigadi. Rudeus yang saat ini menggunakan magic armor, dia pun akhirnya mulai menggunakan sihir kuatnya. Terlihat awan sekarang mulai bergerak dan sekarang juga mulai terjadi hujan dan suasananya tuh menjadi sangat gelap.
Ada juga angin kencang yang mulai berdatangan akibat sihir Rudeus. Petir dahsyat sekarang tuh menghantam Badigadi. Ternyata Badigadi di sini nggak mati. Saat ini dia tuh ada di udara dan dia bersiap untuk melancarkan serangan. Ya, Badigadi yang menggunakan armor dewa sekarang tanpa basa-basi langsung meninju Rudeus dan magic armor Rudeus saat ini hancur. Rudeus juga di sini tuh terpental karena pukulannya Badigadi. Setelah Rudeus, semuanya pun mulai dihabisi satu demi satu sama Badigadi. Atove di sini tuh dipukuli sampai hanya tersisa kakinya. Walaupun gitu, Atove masih hidup karena ada regenerasi. Nah, sedangkan Dewa Ogre dipukuli sampai babak belur sampai tangannya saat ini patah. Mulut Dewa Ogre juga dipenuhi banyak darah. Ares di sini tentunya mendekat ke Rudeus dan dia tuh mengkhawatirkan kondisinya Rudeus. Ruijat di sini terguncang secara mental karena situasi yang terjadi. Cliff juga di sini tuh kena mental dan dia tuh kehilangan semangat bertarung. Perisai Elinalis juga sekarang tuh udah hancur. Jadi sekarang Elinalis mau mundur. Nah, More juga saat ini tuh terlihat cuma mau melindungi tuannya yaitu Atove. Jadi More tuh nggak peduli dengan yang lainnya. Di sini Grandor yang dari tadi cuma mengawasi pertarungan, dia tuh sekarang bergerak dan dia mulai mengambil pedang miliknya Atove. Grandor di sini tuh menyuruh orang-orang untuk segera mundur dari medan pertarungan. Grandor bakal menghadapi Badigadi sampai semuanya tuh bisa kabur dengan selamat. Rudeus saat ini bangun dari pingsannya dan dia tuh sekarang lagi digendong sama Ares. Rudeus juga di sini tuh melihat ada Cliff, Elinalis dan Ruijat yang lagi jalan. Ya, jadi Rudeus, Ares, Ruijat, Cliff dan Elinalis mereka tuh sekarang pergi dari medan perang. Rudeus di sini tuh nggak menyangka kalau dia tuh bisa kalah dengan mudah. Ya, tapi Badigadi yang menggunakan armor buatan Laples yaitu armor Fighting God. Badigadi yang menggunakan armor itu bisa dibilang sangat sulit dikalahkan dan kekuatannya tuh menjadi sangat gila. Rudeus sekarang tuh mikirin tentang apa yang harus dia lakuin. Ruijat di sini menyarankan sebaiknya mereka semua pergi dan kembali ke desa Super. Bagi Ruijat saat ini tuh nggak ada jalan untuk menang melawan Badigadi, jadi lebih baik mundur sementara. Rudeus sekarang tuh bingung tentang apa yang harus dia lakuin. Rudeus masih nggak bisa kepikiran bisa menang dari Badigadi saat ini. Ya, pada akhirnya untuk saat ini Rudeus tuh mutusin untuk kembali ke desa Super. Nah, ketika sampai Rudeus tentunya ngasih laporan kepada Orsted tentang apa yang telah terjadi. Orsted saat ini juga bingung dengan apa yang harus dia lakuin. Melawan Badigadi aja bisa dibilang udah susah, ditambah Badigadi menggunakan armor dewa. Orsted pun di sini ceritain sedikit tentang armor dewa yang dia ketahui. Nah, setelah banyak ngobrol, Rudeus di sini tetap mutusin kalau mereka memang harus bertarung. Karena gimana pun juga nggak bakal ada tempat untuk melarikan diri. Orsted di sini mau ikut bertarung, tapi di sini Rudeus merasa kalau sekarang tuh kekuatan Orsted masih belum dibutuhkan. Bagi Rudeus, Orsted tuh harusnya bisa menghemat mananya. Orsted boleh bertarung kalau misalkan memang semuanya udah terdesak. Rudeus pun sekarang diskusi dengan beberapa orang untuk melakukan persiapan pertarungan selanjutnya. Rudeus sekarang membangun tembok yang sangat besar. Rudeus juga mempersiapkan segalanya untuk menghadapi Badigadi. Singkat cerita, sekarang berganti hari dan terlihat kalau Badigadi beserta Gi sudah mulai mendekat. Rudeus di sini tuh berterima kasih kepada Atove dan yang lainnya karena berhasil menahan musuh hingga 1 hari. Walaupun sekarang masih belum jelas kondisi Atove dan yang lainnya masih hidup atau enggak, tapi Rudeus tetap berterima kasih karena udah mengulur waktu yang lama. Nah, ketika melihat Badigadi dari jauh mulai memasuki hutan, Rudeus di sini tuh langsung lemparin kabut dan beberapa rawa dengan tujuan untuk membuat Badigadi tersesat dan kesulitan di hutan. Ya, taktik yang dipakai Rudeus ini memakan 3 orang ras support yang tewas karena mereka tuh terlalu dekat dengan Badigadi. Tapi walaupun gitu, kematian mereka nggak sia-sia. 3 ras support ini berhasil mengulur waktu sampai akhirnya matahari terbenam. 2 hari berlalu, Badigadi masih kesulitan di hutan. Singkatnya pada hari ketiga,
lebih tepatnya di malam harinya, Ruijut ngasih info kalau musuh saat ini tuh udah sampai di dekat mereka. Rudius saat ini melihat dari kejauhan, tapi yang mendekat sekarang hanya Giz. Rudius di sini tentunya bingung karena sekarang tuh nggak ada bodyguard. Setelah dipikirkan, Rudius pun akhirnya mulai menyerang dan Rudius tentunya ngasih tahu orang-orang kalau dia tuh sekarang bakal menyerang. Rudius di sini tuh melakukan banyak tembakan sampai akhirnya Giz tergeletak di tanah. Rudius di sini tentunya terkejut. Tapi walaupun gitu, Rudius di sini tuh agak ragu untuk turun tembok dan agak ragu untuk memeriksa mayat Giz. Rudius merasa kalau semuanya tuh kemungkinan adalah jebakan. Jadi Rudius saat ini hanya menunggu. 10 jam menunggu dan ternyata saat ini terlihat sosok bodyguard. Dan juga di sini tuh terlihat kalau mayat Giz bangkit lagi. Ya, Giz tuh ternyata memang belum mati. Rudius di sini tuh menjadi lega karena dia tuh nggak turun untuk mengecek mayat Giz. Karena kalau turun dari tembok bisa-bisa dia tuh masuk jebakan dari Giz. Rudius saat ini masih terus mengamati, tapi tiba-tiba Giz sama bodyguard langsung masuk ke hutan lagi. Rudius di sini tuh lagi-lagi bingung dengan apa yang terjadi. Singkatnya hari keempat, bodyguard muncul lagi dari hutan dan Rudius tanpa basa-basi langsung pakai sihir api untuk membakar hutan. Hutan di sini tuh terbakar sampai habis. Nah, tapi nggak lama ternyata sekarang bodyguard itu udah tiba di bawah tembok yang besar yang telah dibuat Rudius. Bodyguard sekarang tuh mulai memanjat temboknya. Tentunya Cliff sama Rudius terus menembaki supaya bodyguard terjatuh dari tembok. Tapi sayangnya itu nggak guna. Bodyguard sangat cepat memanjat. Rudius di sini memerintahkan orang-orang untuk mundur. Rudius dan yang lainnya pun akhirnya turun ke sisi tembok lainnya. Nah, setelah itu Rudius pun di sini menghancurkan tembok besar yang udah dia ciptakan. Singkatnya bodyguard saat ini terjatuh dari atas. Dan singkatnya bodyguard saat ini juga ada di hadapan Rudius dan dia tuh menantang Rudius berduel. Rudius di sini tentunya nanyain kenapa bodyguard ikut dengan dewa manusia. Ya, pada intinya di masa lalu bodyguard mau menyelamatkan Kisirika dari tangan Laples. Dan dewa manusia ngasih saran untuk mencuri armor dewa dari tangan Laples. Sehingga akhirnya bodyguard menggunakan armor dewa yang telah dibuat sama Laples. Nah, dengan menggunakan armor dewa, bodyguard ini bisa mengalahkan Laples dan akhirnya Laples dibagi menjadi 2 bagian. Oh ya, jadi sebelumnya Laples itu adalah dewa naga generasi yang kedua. Nah, karena suatu peristiwa dia pun akhirnya bertarung melawan bodyguard yang menggunakan armor dewa buatannya. Nah, Laples dewa naga ini kalah dari bodyguard dan akhirnya jiwanya tuh terbelah jadi 2. Yang satu menjadi dewa jahat atau demon god, yang satunya lagi menjadi dewa teknik. Oke, sekarang kembali ke cerita. Ya, pada intinya dewa manusia tuh membantu bodyguard dalam menyelamatkan Kisirika. Makanya bodyguard itu menjadi nurut sama perkataan dari dewa manusia. Gak lama, teman-teman Rudius saat ini datang ke medan pertempuran dan mereka tuh mau ikut bertarung melawan bodyguard. Bodyguard sekarang tuh digempur sama bermacam-macam serangan. Tapi ya itu nggak berguna karena armor dewa bodyguard itu seperti makhluk hidup. Jadi ketika retak ataupun muncul lubang, armor itu segera memulihkan dirinya dan menutup semua lubang yang ada. Nah, di sini korban dari ras support mulai berjatuhan. Mereka tuh mulai dibunuh satu demi satu sama bodyguard. Sekarang terlihat juga beberapa teman Rudius yang mulai kewalahan. Elinalis sama Cliff di sini tumbang dan mereka tuh terlempar akibat serangan bodyguard. Rudius di sini tuh tentunya mencoba untuk menyembuhkan orang-orang sebisa yang dia lakuin. Zanoba sama Doga juga sekarang tuh dikalahkan. Eris pun ketika ditinju dia tuh terpental dan dia batuk darah. Ya, pada intinya sekarang Rudius dan yang lainnya tuh nggak bisa berbuat apa-apa karena bodyguard sangat kuat. Di sini bodyguard itu nanyain tentang kata-kata terakhir yang mau diucapkan Rudius. Rudius di sini tuh memohon ampunan untuk keluarganya, terutama anak-anak miliknya. Bodyguard di sini mengerti, tapi bodyguard di sini ngasih tahu kalau misalkan di masa depan anak Rudius melawannya, maka bodyguard bakal membunuhnya.
Jadi selama nggak melawan Badigadi, anak Rudius tuh bakal dibiarin tetap hidup. Rudius tentunya di sini mengerti. Nah, di saat Rudius mau dipukul sama Badigadi, tiba-tiba Badigadi pun terjatuh. Ya, sekarang datang lagi Slen, Isolde, dan juga Sylvie. Mereka tuh menyelamatkan Rudius. Sylvie di sini tanpa basa-basi langsung menyembuhkan orang-orang yang terluka. Ya, berkat itu sekarang teman-teman Rudius yang terluka mulai bangkit lagi dan kembali ke posisi bertarung mereka. Sylvie sekarang tuh ngasih tahu Rudius kalau Rudius tuh harus segera mundur dulu ke desa Super. Di sana tuh ada Roxy yang sedang menunggu. Rudius di sini tuh mengerti maksudnya. Rudius pun akhirnya keluar dari medan pertarungan dan dia tuh menuju desa Super, sedangkan Sylvie dan yang lainnya masih bertarung melawan Badigadi. Rudius akhirnya sampai di tempat Roxy. Ya, ternyata Roxy ini membawa armor raksasa setinggi 3 meter. Itu adalah magic armor dengan peningkatan yang hebat. Magic armor itu adalah magic armor versi Zero. Rudius di sini senang karena akhirnya kartu truf miliknya udah bisa digunakan. Nah, ketika Rudius mau berangkat menggunakan armor raksasa, tiba-tiba Orsted melempar sebuah pedang raksasa. Rudius di sini menangkap pedang itu. Ya, Rudius tuh membawa pedang King Dragon yang dinamakan Kajakut. Rudius saat ini pun akhirnya kembali lagi ke medan pertarungan. Rudius di sini tentunya ngucapin terima kasih kepada orang-orang karena udah berhasil menahan Badigadi. Rudius sekarang berhadapan di hadapan Badigadi. Armor Rudius sekarang juga terlihat lebih besar sedikit dibandingkan dari armornya Badigadi. Rudius sekarang tuh nembakin banyak stone cannon, tapi itu nggak ngefek kepada Badigadi. Badigadi sekarang tuh bergerak cepat untuk menuju Rudius. Rudius langsung menembak kaki Badigadi menggunakan shotgun sehingga Badigadi saat ini terjatuh. Setelah itu Rudius nembakin menggunakan Gatling gun dan Rudius juga menghunuskan pedangnya hingga tangan armor Badigadi terpotong. Ya, tapi tangan dan armor Badigadi ini langsung regenerasi. Rudius di sini kesal karena regenerasi Badigadi bisa dibilang sangat cepat. Tapi walaupun gitu, armor Badigadi ternyata nggak melakukan regenerasi dengan cepat. Nah, Rudius saat ini berpikir dan dia tuh udah mulai membuat rencana. Rudius juga di sini menyuruh Cliff. Badigadi di sini mulai menyerang Rudius dengan menggunakan banyak serangan. Rudius di sini tuh menghindari setiap serangan dan dia juga di sini tuh sekarang berhasil memotong tangan kiri Badigadi. Nah, ketika memotong salah satu tangan kiri Badigadi, pertahanan Rudius terbuka dan akhirnya Rudius tuh dipukul sama tangan Badigadi yang lainnya. Armor Rudius di sini tuh terlihat ada sebuah retakan. Rudius juga di sini tuh mengambil tangan Badigadi dan dia membuangnya ke jurang. Rudius di sini tuh berharap hal itu bakal memperlambat regenerasi cepat yang dimiliki sama Badigadi. Dan ya, Rudius di sini terkejut karena ternyata armor Badigadi ini gak regenerasi ketika lengan armornya dibuang ke jurang. Badigadi di sini terlihat sangat kesal dan dia tuh meregenerasi tangannya dengan cepat. Setelah itu dia tuh memaksa memasukkan tangannya yang baru tumbuh kepada armornya sehingga saat ini tuh ada armor tangan yang besar. Di sini walaupun Badigadi terlihat tampak menjadi lebih kuat, Rudius tuh di sini tetap memaksa untuk menyerang. Rudius di sini memaksakan dirinya dan melesat maju ke arah Badigadi. Rudius menabrakkan dirinya kepada Badigadi. Lalu setelah itu menusuk tangan kiri Badigadi. Setelah itu menembaknya dengan shotgun. Tangan Badigadi lagi-lagi terpental. Badigadi tentunya balas menyerang dengan tangannya yang lainnya. Dia tuh memukul dada Rudius. Kekuatannya bisa dibilang sangat gila dan itu membuat armor bagian depan Rudius jadi hancur dan Rudius juga saat ini terpental. Rudius juga di sini tuh terlihat batuk darah. Singkatnya, setelah bertarung sangat sengit, tangan Badigadi sekarang tuh hanya tersisa satu lagi. Rudius di sini tuh walaupun udah terluka parah, dia tuh tetap memaksakan dirinya untuk terus bertarung. Nah, sekarang ketika mau menyerang, armor Rudius tuh sekarang seperti terasa berat dan dia tuh udah gak bisa gerak lagi. Ya, karena ada bagian yang rusak, makanya mobilitas dari armornya tuh berkurang dan itu menjadi sangat berat bagi Rudius. Rudius sekarang tuh frustasi karena terlihat kalau Badigadi sekarang tuh udah mulai bergerak lagi untuk menyerangnya.
Gak lama tiba-tiba di sini tuh datang Eris yang langsung memotong tangan Badigadi sampai pedangnya sendiri ikut terpotong. Badigadi juga di sini tuh mulai meringis kesakitan. Selain Eris, datang juga Sylvie, Ghislaine, Ruiger, dan Isolde. Rudius di sini senang karena mereka saat ini datang. Rudius saat ini tuh melihat kalau Badigadi mau menyerang Eris yang udah kehilangan pedangnya. Rudius di sini tuh langsung bertindak dan dia tuh memasukkan banyak mana kepada pedang Kujakut. Setelah memasukkan banyak mana, Rudius tuh langsung melempar pedangnya kepada Eris. Rudius ngasih pedang Kajakutnya ke Eris yang tentunya udah ditambah mana miliknya. Eris di sini langsung mengayunkan pedangnya. Nah, karena kekuatan pedang Kajakut adalah gravitasi, sekarang Badigadi menjadi melayang. Eris sekarang mulai menebaskan pedangnya. Terjadi ledakan ketika Eris melakukan tebasan. Nah, tebasan Eris juga mengenai Badigadi. Serangan gabungan dari mana Rudius dan Eris sekarang tuh menjadi serangan yang sangat kuat dan menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Saat ini terlihat armor Badigadi letak akibat serangan kuat tersebut. Ya, terlihat juga akibat serangan itu armor Badigadi hancur lebur karena ledakan itu. Badigadi juga sekarang tuh udah gak terlihat seolah lenyap menjadi debu karena terserap sama serangan tersebut. Saat ini terlihat kalau Eris berlutut. Rambut Eris juga sedikit memutih. Ya, sekarang Eris sama Rudius tuh udah sangat kelelahan. Pedang Orsted yaitu Kajakut, pedang itu memang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Tapi pedang itu juga terlalu menyedot mana hingga habis. Rudius sekarang ngasih perintah ke beberapa orang untuk kembali ke desa dan dia juga saat ini membawa beberapa orang untuk segera mengejar Gis dan mencari Gis. Nah, ketika mencari Gis, Rudius dan yang lainnya tuh melihat tubuh Gis yang tergeletak di tanah. Ya, Gis ini ditemukan di hutan yang udah dibakar sama kekuatannya Rudius ketika lagi menyerang Badigadi. Tubuh Gis tergeletak di tanah dan tubuhnya tuh dipenuhi sama luka bakar yang sangat banyak. Gis di sini dengan lemas sekarang tuh dia menyapa Rudius. Gis ngasih tahu kalau dia tuh udah mempersiapkan banyak rencana untuk mengalahkan Rudius. Dan Gis juga tentunya tuh udah menyelidiki kekuatan yang dimiliki sama Rudius. Cuma sayangnya semuanya tuh telah gagal. Gis gak menyangka kalau Rudius ini punya sihir api yang sangat hebat. Dan Rudius tuh ternyata membakar habis hutan. Gis juga di sini tuh cerita kalau dia tuh kecewa karena dewa manusia bisa dibilang gak pernah menghargai usaha orang-orang. Nah, di sini ketika melihat Gis, Rudius tuh merasa ada sedikit flashback masa lalu ketika dia bersama Gis. Gis di sini ngasih tahu harusnya sekarang tuh Rudius bangga dan senang karena bisa dibilang perang sekarang tuh telah dimenangkan Rudius. Gis juga di sini terlihat menangis. Gak lama Ghislaine mulai mendekat ke arah Gis dan di sini terjadi obrolan singkat sampai akhirnya Gis tuh udah gak bersuara lagi menandakan kalau dia meninggal. Rudius di sini ada perasaan yang sedih. Gimana pun juga Gis tuh pernah menjadi sekutunya. Mayat Gis pun akhirnya dibakar dan tulangnya sekarang tuh dibawa sama Rudius untuk dikubur di sebelah makam ayahnya. Saat ini Rudius dan yang lainnya tuh dalam perjalanan untuk menuju desa Super. Nah, ketika ada di dekat jurang, tiba-tiba ada tangan yang memanjat. Ternyata Alex yang memiliki darah iblis, dia tuh ternyata masih hidup berkat armor dan bagian dari Badigadi yang ada di jurang. Ya, jadi sekarang Alex itu pakai armor dewa yang sebelumnya dipakai Badigadi. Karena armor itu bisa regenerasi, makanya sekarang dipakai sama Alex. Rudius di sini tentunya frustasi karena dia udah sangat lelah, gak punya tenaga lagi. Alex di sini langsung menjatuhkan Rudius dan yang lainnya dalam sekejap. Alex di sini tuh gak membunuh Rudius dan yang lainnya. Dia tuh langsung pergi menuju desa Super untuk mencari Orsted. Nah, Rudius tentunya mencoba mengejarnya. Ketika di desa, ternyata di sana tuh udah gak ada orang alias sepi. Alex di sini marah karena dia tuh saat ini mencari Orsted, tapi di desa udah gak ada siapa-siapa. Nah, tapi gak lama datanglah Orsted tanpa armor yang menutupi kutukannya. Jadi sekarang hawanya sangat dingin. Orsted di sini ngasih tahu Rudius kalau dia tuh sekarang bakal ikut bertarung. Orsted gak mau hanya berdiam diri sedangkan orang-orang berjuang untuk berperang.
Pertarungan antara Orsted dan Alex terjadi selama 10 menit dan itu menghancurkan area sekitar. Ya sayangnya Alex ini masih bukan apa-apa di hadapan Orsted. Alex sekalipun gak pernah bisa menggores Orsted. Justru sekarang Alex tuh berlutut di hadapan pedang milik Orsted. Kedua tangan Alex juga saat ini udah putus. Orsted di sini tuh gak membunuh Alex dan dia ngasih pilihan kepada Alex. Jadi Alex tuh harus memilih mau mati atau mau menjadi pengikutnya. Alex yang udah gak bisa apa-apa, dia tentunya memilih untuk menjadi pengikut dari Orsted. Beberapa bulan berlalu sejak perang berakhir. Ya diketahui ternyata warga desa Support dievakuasi ke kota terdekat dengan bantuannya Perugius. Makanya desa Support saat perang akhir gak ada orang karena mereka semua udah dievakuasi sama Perugius. Diketahui juga kalau kerajaan Behaerial itu akhirnya resmi menerima ras Support di negara mereka. Ya dengan gitu manusia, ogre, dan Support semuanya tuh resmi bersekutu di negara Behaerial. Sekarang juga para sekutu Rudius seperti Grandor, Ghislain, Dohga, dan Isode mereka semua tuh mau kembali ke tempat mereka. Rudius tentunya ngucapin terima kasih banyak kepada semuanya. Diketahui juga kalau Atove saat ini tuh menghilang akibat pertempuran di perang akhir. Walaupun gitu, Grandor ngasih tahu kalau ibunya tuh bakal kembali lagi suatu hari nanti, jadi Rudius gak perlu khawatir. Di sini diketahui juga kalau ternyata Dewa Ogre harus gugur dalam perang, jadi Dewa Ogre udah mati. Saat ini ada juga perbincangan antara Ruijerd dan Rudeus. Ruijerd di sini ngasih tahu dengan pencapaian Rudeus saat ini, Rudeus tuh bakal diakui sebagai Seven Great Power yang ada di dunia saat ini. Rudeus di sini merendah dengan bilang kalau dia tuh nggak bisa menggapai semua prestasi tanpa bantuan teman-temannya. Saat ini ada juga percakapan antara Rudius dan Alex. Ya Alex ini mau belajar banyak tentang arti pahlawan dari Rudius dan Orsted. Alex juga di sini tuh sengaja cuma memulihkan satu tangannya. Alex mau dengan satu tangan bakal mengingatkan dia tentang kesetiaannya kepada Orsted. Nah, di sini ada juga obrolan tentang Rudius yang masuk ke dalam Seven Great Power dan Rudius ini ada di peringkat 7. Rudius di sini ngerasa kalau dia tuh nggak sebanding dengan Seven Great Power yang lainnya. Rudius di sini tuh nggak mau kalau namanya tuh dikenal. Jadi Rudius mau kalau namanya dirahasiakan. Nah, sekarang di malam hari, Rudius sama Orsted pergi ke jurang Earthwyrim. Mereka tuh masuk ke dalam sebuah goa yang di sana tuh ada lingkaran sihir yang sangat terang dan di tengah-tengahnya ada sebuah pedang yang di sana tuh ada salah satu bagian tubuh seseorang. Ya jadi itu adalah bagian tubuhnya Badigadi. Tubuh Badigadi dibagi menjadi 5 bagian dan masing-masing tuh disegel di tempat yang berbeda. Badigadi ini bisa regenerasi. Makanya Badigadi itu harus disegel supaya dia gak bangkit lagi. Segelnya bisa dibilang segel yang sangat kuat. Segel itu terbuat dari mana bagian tubuh Badigadi sendiri dan diperkuat juga dengan pedang naga sehingga segelnya tuh menjadi semakin kuat. Segel dirancang sama Perugius. Di sini juga ada obrolan antara Orsted, Rudius, dan Badigadi yang disegel. Orsted dan Rudius di sini tuh mengajak Badigadi untuk beraliansi. Sayangnya Badigadi menolak dan dia memilih tetap disegel. Badigadi nggak mau lagi terlibat sama konflik merepotkan di masa depan, apalagi konflik yang melibatkan dewa manusia. Badigadi juga di sini ngasih tahu kalau sekarang dewa manusia tuh udah kalah. Badigadi ngerasa kalau dewa manusia tuh pasti nggak bakal lagi mengganggu Rudius. Badigadi di sini yakin kalau perang ini telah menampar dewa manusia bahwa dewa manusia tuh nggak bakal bisa membunuh Rudius. Jadi harusnya dewa manusia tuh udah nggak bakal mengganggu Rudius. Dewa manusia tuh udah all in menggunakan semua sumber daya tapi masih aja tetap gak bisa membunuh Rudius. Makanya Badigadi ngerasa udah nggak ada alasan lagi bagi dewa manusia untuk mengganggu Rudius. Badigadi di sini tuh menyarankan Rudius untuk menemui dewa manusia. Tapi Rudius di sini menolaknya. Oh ya, keberadaan Badigadi yang disegel tuh cuma diketahui sama 5 orang, yaitu Rudius, Ruijerd, Orsted, Alex, dan juga Perugius. Nah, karena lokasi jurang tuh dekat dengan desa Support, maka Ruijerd lah di sini yang bakal bertanggung jawab untuk memastikan supaya nggak ada orang yang melepas segel Badigadi.
Ketika Rudius sama Ustadz mau pergi dari tempat Badigadi, Rudius tuh sempat terdengar kalau Badigadi memanggil Rudius dengan sebutan Young Dragon God. Singkat cerita, Rudius berpisah dengan teman-temannya dan akhirnya kembali ke rumah. Ketika sampai rumah, Rudius tuh disambut sama keluarganya yang sudah menunggu. Singkat cerita, 10 tahun berlalu, segalanya tuh berjalan dengan aman dan tanpa ada gangguan dari dewa manusia. Walaupun gitu, Rudius tuh tetap masih waspada dengan situasi saat ini. Anak-anak Rudius juga sekarang tuh udah mulai besar. Anak pertama yaitu Lucie udah mencapai umur 17 tahun. Rudius juga sesekali mengunjungi makam ayahnya dan juga tentunya mengunjungi makam dari Gis yang ada di sebelah makam ayahnya. Singkat cerita, Rudius tuh meninggal dengan damai di usia 74 tahun. Saat ini setelah kematian, Rudius tuh dibawa ke ruang putih. Ruangan itu adalah ruangan yang sama seperti Rudius bertemu dengan dewa manusia. Oh ya, tampilan Rudius di alam kematian tuh menjadi muda lagi, jadi bukanlah kakek-kakek. Nah, dewa manusia di sini tuh ngasih tahu kalau sekarang Rudius tuh ada di alam kematian. Rudius saat ini flashback dengan kehidupan bahagianya yang dikelilingi sama istri-istrinya, anak-anaknya, dan juga cucu-cucunya. Dewa manusia di sini tuh jelasin selama 50 tahun terakhir dia tuh udah membangun sekutu-sekutunya dan dia berencana untuk mengacaukan warisan atau keturunan yang telah ditinggalkan Rudius. Dewa manusia tuh merencanakan bahwa keturunan Rudius tuh bakal saling bertarung dan bakal saling membunuh satu dengan yang lainnya. Rudius yang mendengar itu, dia tuh terlihat tenang dan dia nggak terpancing emosinya. Melihat Rudius yang tenang, hal itu membuat dewa manusia menjadi kesal. Ya, bagi Rudius, kisahnya di dunia saat ini udah selesai. Rudius tuh percaya kalau keturunan-keturunannya tuh pasti bisa mengatasi segala masalah yang bakal menimpa mereka. Rudius tuh nggak mau ikut campur dengan kisah para keturunannya. Rudius ini bisa dibilang udah menerima kematiannya. Dan dia tuh sangat percaya kalau generasi yang bakal datang bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Rudius juga di sini tuh ngasih tahu walaupun dia berkonflik dengan dewa manusia, tapi pada dasarnya Rudius tuh gak benar-benar membenci dewa manusia. Bagi Rudius, keberadaan dewa manusia tuh justru menjadi motivasi untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Ya, tanpa dewa manusia, Rudius tuh ngerasa kalau hidupnya tuh bakal biasa aja, dan Rudius tuh pasti nggak bakal bisa sampai ke puncak potensi yang dia miliki. Jadi tentunya Rudius juga berterima kasih kepada dewa manusia. Rudius tentunya dia tuh nanyain tentang alasan kenapa dia tuh direinkarnasi dari Jepang ke dunia yang kedua. Sayangnya di sini dewa manusia tuh nggak tahu alasan kenapa Rudius tuh bisa direinkarnasi dari Jepang. Ya, apapun itu, karena Rudius saat ini udah mati, Rudius tuh di sini minta dewa manusia untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada orang yang telah mereinkarnasi dirinya. Tentunya dewa manusia di sini tuh nggak mau. Rudius juga di sini tuh tentunya nanyain tentang apa yang bakal terjadi sama dia saat ini setelah kematiannya yang sekarang. Dewa manusia di sini ngasih tahu biasanya jiwa yang udah mati itu bakal menjadi mana dan bakal saling bergabung dengan mana lainnya hingga membentuk sesuatu yang baru. Tapi untuk kasus Rudius, karena Rudius berasal dari dunia lain, dewa manusia tuh nggak yakin dengan apa yang bakal terjadi kepada Rudius. Rudius sekarang menyadari kalau jiwanya udah mulai pudar. Rudius sekarang mendekati dewa manusia dan menepuk pundaknya. Rudius di sini tuh ngasih semangat kepada dewa manusia untuk memberikan yang terbaik. Setelah ngomong gitu, Rudius ngucapin selamat tinggal. Ya, kisah Rudius Greyrat pun akhirnya selesai. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Ma'arif, Rev, Dino Bagus, Sasuga, Kuasama, Raka Putra Utama, Yukasa, HS, Riantan, Sano, Fernando Chandra, Nael, Raga Belhaki, Mio-chan, Sarin Senju, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.